Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Halo semua, nama aku Revanda, dan di video ini aku mau menjelasin tentang jenis-jenis dari pengiriman argumen. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas mengenai parameter atau bisa kita sebut sebagai argumen, dan di video ini kita membahas mengenai jenis-jenis pengiriman parameternya. Jadi dalam pengiriman parameter tuh kita bisa bagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang pass by value, kemudian nanti ada juga yang pass by reference dan pass by address. Nah, di video ini aku mau membahas mengenai pass by value terlebih dahulu. Oke, mungkin teman-teman udah familiar ya sama codingan ini, udah sering banget muncul di video-video sebelumnya. Tapi it's okay. Ini kita masih pakai sum to number, dimana ada dua buah parameter, integer first number dan second number, dan seterusnya. Ini sama persis kayak codingan-codingan sebelumnya. Nah, tapi kenapa aku membawa ini? Nah, karena di sini aku mau jelasin pass by value itu kayak gini. Jadi kita ngirim suatu nilai ke variabel itu berdasarkan value-nya. Nah, jadi ketika aku deklarasi suatu variabel nih, kemudian di sini aku input variabelnya. Nah, kemudian aku kirim. Nah, yang dikirim ke variabel ini adalah si nilai dari inputannya itu. Misalkan ini nilainya 10, kemudian ini 20, ya berarti kan dikirimnya 10 dan 20. Nah, kemudian sama si fungsi sum to number ini dia diterima sebagai nilai 10 dan nilai 20 gitu. Nah, dan ketika dia pass by value, dia sebenarnya yang dikirim tuh ketika dia ngirim ya, dia ngirim kayak cloningannya gitu, kayak apa ya, duplikat dari value-nya gitu. Jadi kayak ini kan namanya juga kan variable lokal ya. Jadi dia kalau pass by value itu bakal nge-create satu variable lagi untuk nampung si nilainya yang dikirim ini gitu. Jadi istilahnya kayak duplikat variable lah. Mungkin bisa dibilang begitu sih. Tolong koreksi kalau misalnya aku salah. Tapi yang aku pahami seperti itu. Jadi kayak ada duplikatnya, dan cuman ini si variabel yang ada nilainya ini cuman dia berlaku di satu scope ini doang, di fungsi sum to number doang gitu. Di luar itu udah nggak berlaku. Nah, oleh karena itu kenapa disebut sebagai pass by value. Oke, mungkin kita coba ya. Di sini aku udah punya fungsinya, dan misalkan ini kan karena dia scope-nya lokal ya, dalam artian ketika dia pass by value dia nggak bakal mempengaruhi si variabel aslinya yang ngirim itu gitu. Nah, karena apa? Karena ini kan diduplikat nih, jadi ini udah variabel sendiri. Kalau misalkan si first number-nya aku ganti dengan 10 misal, berarti apapun hasilnya harusnya tidak mempengaruhi yang di fungsi mainnya gitu. Misalkan 30 harusnya kan kalau 30 kalau seandainya ini aku komen ya hasilnya 60 kan, tapi kalau ini hasilnya 40. Nah, kemudian coba aku inputin di sini apakah dia berganti nilainya gitu kan. Enggak kan, jadi udah beda scope. Meskipun aku ngirim si variable first ini ke dalam sini ya, misal ke dalam sum to number ini, nah tapi dia nggak merubah nilainya gitu. Ini kebalik begitu, karena emang udah beda scope. Jadi apapun yang kita lakuin di dalam sini, meskipun dia dikirim variabelnya dari luar, itu nggak mempengaruhi variabel pengirimnya begitu. Oke, jadi kurang lebih pass by value tuh kayak gitu. Jadi umumnya kalau kita pakai fungsi terus kita ngirim parameter dengan tipe data yang fundamental ya, kayak misalnya integer, string, char, boolean, long, double dan sebagainya, itu biasanya kita ngirimnya dengan cara pass by value. Ya umumnya kayak gini lah intinya, nggak ada tambahan yang lain. Dalam artian kalau kita bikin fungsi dengan parameter biasa ya kayak gini. Intinya kalau kayak gini itu disebut sebagai pass by value. Nah, kemudian ada juga nih kayak pro dan kontranya kita pakai pass by value.
Jadi semua argumen atau parameter yang dikirim dengan value itu bisa variabel atau literal expression, struct dan class atau enumerator, atau mungkin disebut enum ya. Nah, bisa juga dia dikatakan apapun gitu. Nah, untuk misal kalau teman-teman pengen tahu literal atau expression dan sebagainya, mungkin bisa kunjungi situs Learn CPP, kemudian langsung meloncat aja ke chapter 6 gitu atau chapter X. Nah, kemudian keuntungan yang lain itu dia argumennya tuh nggak pernah berganti ya ketika si fungsinya dipanggil. Artinya nggak ada set effect-nya. Nah, set effect itu jadi kenapa dibilang dia nggak pernah diganti, karena dia bikin cloningan di sini, mungkin variable cloningan. Jadi dia nilai si pengirimnya ini nggak bakal berubah gitu. Ketika dia dikirim ke sini ya udah, apapun yang berlaku di sini nggak berlaku di luar fungsi itu sendiri gitu. Jadi karena emang ya kalau kita belajar kemarin ada variabel lokal, global, nah ini skopnya lokal gitu. Jadi nggak mempengaruhi variabel pengirimnya gitu. Nah, kemudian kerugian dari pass by value itu ketika copy struct atau class, nah itu bisa performanya itu bisa buruk gitu. Apalagi kalau misal fungsi yang kita bikin tuh dipakai secara terus-terusan gitu, atau dalam jumlah yang banyak lah makanya. Nah, mungkin struct dan class mungkin nggak dibahas untuk saat ini ya, dalam artian, tapi ini untuk sekedar pengetahuan aja bahwa struct ataupun class kalau dia dikirim by value itu bisa bikin performanya ngedrop gitu, anjlok. Nah, kemudian kapan kita perlu pakai pass by value gitu? Nah, kita bisa pakai pass by value ketika kita ngirim si fundamental data type atau enum gitu. Nah, fundamental data type itu kayak integer, string, char, kemudian long, double dan sebagainya, yang tipe-tipe data yang fundamental. Oh ya, string nggak termasuk fundamental ya. String tuh kayak, sorry aku tadi salah ngomong. String tuh jadi kayak kumpulan array char gitu, dari char gitu. Nah, kemudian kapan kita nggak perlu pakai pass by value gitu? Jadi ketika kita mengirim si struct atau class, nah ini termasuk array, vektor, dan string. Vektor tuh mirip sama array, cuman dia lebih dinamis gitu. Kalau array dia mesen memori dulu baru bisa dipakai, kalau vektor nanti pemakaian memori sesuai dengan ukuran variabelnya gitu. Dan ini pass by value tuh cocok ya kalau buat fundamental data type yang di dalam fungsinya itu kita nggak perlu ngubah si argumennya itu, nilai aslinya gitu. Maksudnya nggak perlu ngubah si variabel pengirimnya. Nah, kemudian pass by value itu juga dia fleksibel dan juga efisien. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu pro dan kontranya dari pass by value. Untuk referensi tambahan mungkin bisa kunjungi ini Learn CPP. Aku ngambil dari sini referensi yang ini, aku screenshot aja. Kemudian dia chapter 7 passing argument by value. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.